Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naura Iza Azahra dengan NIM 415190171. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah analisa berorientasi objek pada kelas hari Rabu pukul 7.30 kelas C421. Saya akan menggunakan Lucid Chart untuk membuat sequence diagram. Yang saya ambil adalah subtema memindahkan pasien pada sebuah rumah sakit. Kita pilih saja new, lalu blank dokumen. Kenapa saya memilih Lucid Chart? Karena dia ini bersifat online dan juga auto save sehingga memudahkan saya tidak perlu menginstal-instal lagi aplikasi ataupun software lain. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu saya klik shape. Saya pilih UML untuk mempermudahkan saya karena dia nanti akan menyediakan beberapa objek-objek ataupun komponen simbol yang akan memudahkan saya dalam membuat sequence diagram. Nah, ini sudah terlihat. Nah, sebenarnya apa itu sequence diagram? Sequence diagram merupakan bagian dari UML yang menggambarkan kolaborasi dinamis antar objek. Nah, jadi pada sequence diagram ini dia juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk menganalisa, untuk mendesain, dan untuk memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan oleh sistem. Selain itu, sequence diagram juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan kebutuhan requirement kepada para teknis sehingga lebih mudah dimengerti karena diagram ini memang jauh lebih mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Ya, selanjutnya ada pun beberapa simbol atau komponen yang akan saya gunakan pada video ini. Yaitu yang pertama, saya akan menggunakan aktor, yaitu dia mewakili seseorang yang akan menjalankan suatu sistemnya. Di sini saya akan menggunakan aktor sebagai administrator dari sebuah rumah sakit. Setelah itu, adapun saya akan menggunakan objek, di mana objek ini berpartisipasi secara berurutan dengan mengirimkan dan atau menerima sebuah pesan. Selanjutnya, setelah objek juga ada leaf line, yaitu leaf line itu adalah garis. Nanti saya akan menambahkan sebuah line, namun dia akan putus-putus, yaitu untuk menandakan kehidupan objek selama berurutan. Lalu ada pun focus control, seperti ini. Ya, seperti ini fokus control. Uh, Dia menandakan objek yang sedang berinteraksi. Mungkin langsung saja kita akan langsung membuat sequence diagram memindahkan pasien pada sebuah rumah sakit. Yang pertama, saya akan langsung drag aktor. Ya, aktor kita taruh di atas. Aktor kita taruh di atas, lalu kita ganti aktor tersebut menjadi administrator. Setelah kita meletakkan aktor, kita akan menambahkan objek. Di sini menggunakan dua objek, yaitu yang pertama adalah sistem, objek yang kedua adalah database. Selanjutnya kita, oh iya, untuk aktornya sendiri di bawah aktor kita akan oke. Lalu untuk sistemnya langsung kita tarik saja. Selanjutnya, kita akan mengirimkan message karena yang akan pertama kali administrator lakukan jika ia ingin memindahkan data atau mengupdate data. Jika ada pasien yang berpindah kamar, maka dia administrator ini akan mengirimkan atau mencari nama pasien tersebut di sistem. Kita memberikan message di sini yaitu mengetikkan nama pasien. Karena ini message, berarti arah panahnya yaitu menuju ke sistem.
Lalu selanjutnya yaitu mencari kamar yang sesuai dengan kapasitas yang masih tersedia. Nah, setelah itu sistem akan menangkap apa yang sudah dicari atau diinputkan oleh administrator, maka sistem melanjutkannya ke database. Tertarik. Message-nya yaitu mengirim kamar yang dicari. Jadi, saat administrator mengetikkan nama pasien dan mengetikkan kamar, nanti si sistem ini mengirim data ke database untuk dicari apakah kamar tersebut masih memiliki kapasitas yang tersedia atau tidak. Ada yang typo. Setelah itu, maka dia akan mengirim lagi. Setelah itu, maka dari database akan mengirim keluaran kepada sistem. Ya, keluarannya yaitu mengirim hasil pencarian pada sistem. Nah, tentu di sini akan terjadi dua kondisi, di mana jika memang kondisi pertama, kamar yang dicari itu masih memiliki kapasitas. Lalu kondisi yang kedua adalah kamar yang dicari tidak sesuai jenisnya atau kapasitas kamarnya sudah penuh. Maka dengan dua kondisi tersebut kita dapat menggunakan alternatif. Kita tarik, memanjang ke bawah juga. Nah, kondisinya di mana yang pertama tuh kondisi valid. Kondisi yang kedua yaitu jika kondisinya invalid. Nah, yang pertama, jika jika memang betul apa yang dicari oleh seorang administrator ini kamarnya masih tersedia dan sesuai jenisnya, maka selanjutnya adalah dari sistem menampilkan data kamar dengan kapasitas yang memang masih tersedia. Ya, di sistem saya turunkan yaitu mengirim pesan ke administrator atau aktor kita yaitu menampilkan data kamar dengan kapasitas. Ya. Nah, ini karena merupakan keluaran, maka tandanya putus-putus. Ini juga merupakan keluaran, maka tandanya putus-putus. Selanjutnya yaitu kita tarik garis dengan message yaitu menghapus data pasien dari kamar lama. Jadi, setelah administrator melihat bahwa data kamar yang dia cari itu masih memiliki kapasitas, selanjutnya administrator akan menghapus data pasien dari kamar yang lama. Misal, salah satu pasien A tadinya berada di kamar mawar, dia ingin berpindah ke kamar mati, maka dihapuslah data kamar mawar tersebut. Untuk gunanya supaya tidak ada penumpukan data, karena akan mau diupdate dengan data kamar terbaru.
Administrator juga akan menambahkan data pasien, ditambahkan data pasien sesuai kamar barunya. Kamar baru. Nah, setelah itu, setelah dari sistem akan kembali mengoper ke database, yaitu dia akan mengirim. Tujuh. Mengirim perubahan data untuk kembali disimpan pada database. Selanjutnya dari database akan langsung menuju ke administrator. Selanjutnya dari database akan langsung mengirimkan ke administrator, yaitu sebuah keluaran di mana kita bisa tulis message-nya, yaitu data terupdate. Data berhasil terupdate. Karena ini keluaran, maka garisnya kita ubah menjadi putus-putus. Nah, itulah kondisi yang terjadi jika keadaannya adalah valid. Jika invalid, maka kita akan memberikan state di bagian sistem, lalu sistem akan mengirimkan pesan kepada administrator. Message. Pesannya adalah pesan kesalahan kamar penuh. Nah, di sini kita akan menggunakan tanda kurung buka dan kurung tutup. Kenapa? Karena kita akan mengirimkan pesan. Jadi, jika ingin mengirimkan pesan antara suatu objek satu dengan objek yang lain atau objek dengan aktor, kita membutuhkan tanda ini. Nah, beginilah hasil dari sequence diagram yang saya buat. Mari kita review lagi dari awal. Yang pertama, dari administrator sebagai aktor, dia akan mengetikkan nama pasien lalu masuk ke sistem. Kedua, dia akan mencari kamar yang sesuai dan tersedia kapasitasnya dan terkirim ke sistem. Kemudian, sistem akan mengirimnya ke database, mengirim data yang sudah dimasukkan oleh si administrator tersebut. Lalu dari database mengecek apakah kamar yang diminta itu masih memiliki kapasitas yang kosong ataupun tidak. Setelah itu hasilnya dari database mengirim hasil pencariannya ke sistem. Lalu di sini akan terjadi dua kondisi, di mana jika yang kamar yang dicari masih memiliki kamar kosong, maka itu adalah kondisi valid. Namun jika kamar yang dicari memiliki kapasitas yang sudah full atau mungkin jenis kamarnya tidak sesuai, maka itu termasuk ke dalam kondisi invalid. Jika valid, dari sistem akan mengirimkan keluaran langsung ke administrator, yaitu menampilkan data kamar dengan kapasitasnya. Nah, selanjutnya administrator bisa nih melanjutkan proses perpindahan kamar pasien tersebut dengan cara menghapus data pasien dari kamar lama, sehingga tidak ada penumpukan data. Lalu selanjutnya yaitu ditambahkan data pasien sesuai dengan kamar terbarunya. Dari sistem ini kembali ke database untuk mengirim perubahan data, sehingga database menyimpan data terbaru yang sudah diubah oleh administrator tersebut. Lalu dari database mengirimkannya kembali langsung kepada administrator bahwa data telah berhasil terupdate. Lalu pada kondisi invalid, yaitu jika kamar penuh atau jenisnya tidak sesuai seperti yang tadi saya sebutkan, maka dari sistem mengirimkan pesan seperti message error message, yaitu dengan menunjukkan pesan bahwa kamar sudah penuh atau jenisnya memang tidak sesuai. Ya, begitulah sequence diagram dari proses pemindahan kamar pasien pada sebuah rumah sakit. Semoga cukup membantu dan cukup menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.